Kali ini gue bukan bahas bagaimana caranya kaya secara cepat, tapi bagaimana kita bisa membangun kekayaannya. Ini prinsip-prinsip yang kalian bisa tanamkan, bahkan kalian bisa tanamkan ke anak-anak kalian. Supaya kalian bisa membangun kekayaan yang gue sebut di sini bisa lintas generasi. Karena kalau lu bisa tanamin 5 prinsip ini di hati lu nggak akan bikin kekayaan yang sebentar. Lu akan membangun kekayaan yang seumur hidup. Ini ibaratnya fondasi. Banyak manusia yang bisa jadi kaya, ya. Banyak yang bisa membuat kekayaan, tapi nggak banyak yang bisa mempertahankan kekayaan. Sekedar kerja sangat keras, kerja pintar, kerja cerdas itu bisa menjadi kaya. Bahkan hoki pun ada yang menjadi kaya. Tapi untuk mempertahankan kekayaan, itu membutuhkan skill. Dibutuhkan kebijaksanaan dan pola pikir ya, untuk lu bisa mengelola uang lintas generasi. Dan gua ngajarin kalian di sini itu bukan sebagai guru ya, gua nggak mau menggurui kalian, tapi gua ngajarin kalian di sini sebagai anak muda yang dulu pernah terjebak ya dalam ilusi pengen kaya secara cepat. Pengen kaya cepat itu kan tabrak semuanya, langsung kayak roket aja sampai ke atas. Gue juga dulu pernah kehilangan arah, dan di sini gue akan kasih tahu prinsip yang gue pelajari selama gue hidup. Prinsip pertama, kaya itu dimulai dari cara pandang. Kaya itu bukan sekedar hanya angka, tapi kekayaan itu justru pola pikir, apa yang ada di otak kalian. Gue percaya kekayaan yang sesungguhnya itu dimiliki ketika kalian memiliki hati yang damai, ya, dan rasa setiap hari ya kalian bisa bersyukur. Gue pinjam kata-kata ini dari mentor yang gue nggak pernah ketemu, yaitu Charlie Munger. Beliau berkata seperti ini, dunia itu tidak digerakkan oleh keserakahan, ya, tapi dunia itu digerakkan oleh iri hati. Jadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya serakah, tapi yang paling kuat dan paling banyak adalah iri hati. Ini gue akan cerita sedikit. Di saat gue waktu itu awal-awal berjualan, kalian semua udah tahu ceritanya, gue berjualan online, berbagai macam barang gue cari dari Cina untuk gue jualkan di sini. Ketika gue masih memiliki puluhan juta, ya ratusan juta yang kecil nominalnya sekarang, waktu itu gue merasa di atas langit. Ya, nggak ada yang pernah bisa ngomongin gue, nggak ada yang pernah bisa bilangin gue. Gue itu paling nggak kenal yang namanya bersyukur. Ya, gue selalu iri ketika gue lihat orang yang lebih hebat dibanding gue, orang yang memiliki uang lebih banyak dari gue. Gue nggak bisa menunda yang namanya keinginan, ketika gue mau apa harus dibeli, ya. Gue nggak bisa menunda yang namanya kesenangan. Baru naik dan merasa di atas langit, baru puluhan juta pertama dan ratusan juta kecil pertama. Waktu itu nafsu gue untuk pamer juga itu nggak bisa dikendalikan, ya ketika gue punya puluhan juta, gue nabung 3 bulan beli Rolex. Punya ratusan juta, nabung 3 bulan lagi langsung beli lagi ya, Audi yang baru. Waktu pertama kali hasil jualan, ya punya agensi, lalu gua berinvestasi di pasar modal. Itu anak 17, 18 tahun itu waktu itu penuh dengan pride dan penuh dengan ego.